Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Halimah dari kelas PKI 2D akan menjelaskan tentang Syar'u Man Qoblana, kehujahan Syar'u Man Qoblana, pendapat ulama tentang Syar'u Man Qoblana, pembagian Syar'u Man Qoblana, mazhab sahabat, hujah mazhab sahabat dan pendapat ulama, serta kedudukan mazhab sahabat sebagai sumber hukum. Syar'u man qoblana adalah hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu dan menjadi ketetapan hukum sebelum adanya hukum syariat Nabi Muhammad SAW. Secara harfiah, Syar'u man qoblana adalah hukum yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan berlaku bagi umat di zaman mereka. Tetapi ada juga syariat-syariat tersebut yang berlaku terus-menerus karena terjadinya masa penyesuaian keadaan. Hujahan Syar'u Man Qoblana. Al-Quran dan As-Sunnah adalah 2 dari 4 hukum yang telah disahkan. Maka dari itu, semua yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib kita ikuti. Begitu juga dengan Syar'u Man Qoblana. Apabila dikisahkan suatu syariat yang telah ditetapkan kepada orang-orang terdahulu, namun hukum tersebut telah dihapus untuk kita, para ulama sepakat jika syariat tersebut tidak wajib kita ikuti. Pendapat ulama tentang Syar'u Man Qoblana. Banyak ulama fikih yang berselisih tentang hukum Syar'u Man Qoblana ini. Apakah sama dengan hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Mengingat kitab terdahulu yang ditulis para nabi dan rasul sudah banyak direvisi, seperti Taurat untuk agama Yahudi dan Bible untuk agama Kristen. Kita semua tahu, meyakini adanya kitab terdahulu adalah salah satu dari rukun iman. Tapi kitab yang ada sekarang nyatanya adalah sudah dicampuri banyak tangan pengikutnya. Jadi maka dari itu, syariat umat terdahulu ini bukanlah dari kedua kitab tadi. Ulama menolak ini. Nah, berarti yang disebut syariat sebelum datang risalah Nabi Muhammad adalah apa-apa yang ada dalam Al-Quran atau dikutip oleh Nabi Muhammad SAW yang telah jelas ketetapan hukumnya. Seperti contohnya bertaubat, cara bertaubatnya umat Nabi Musa adalah dengan cara bunuh diri. Ini bukan termasuk dalam Syar'u Man Qoblana. Sedangkan syariat Nabi Ibrahim yang telah menjelaskan tentang berkurban pada tanggal 11, 12, dan 13 Hijriah merupakan salah satu contoh dari Syar'u Man Qoblana karena Nabi telah menukilkan syariat tersebut. Pembagian Syar'u Man Qoblana. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah apa yang disyariatkan kepada mereka juga ditetapkan kepada umat Nabi Muhammad. Contohnya adalah puasa dan qiyas. Yang kedua adalah apa yang disyariatkan kepada mereka tidak disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad. Contohnya adalah cara bertaubatnya umat Nabi Musa tadi dan cara menyucikan diri dari najis para umat Nabi Musa. Yang ketiga adalah apa yang disyariatkan terdahulu itu dikisahkan dalam Al-Quran, tetapi tidak ditetapkan secara jelas oleh Nabi Muhammad hukumnya. Contohnya adalah hukum tentang kisos, itu ada pada surat Al-Maidah ayat 45. Dan hukum tentang membunuh orang yang menyebabkan kerusakan di bumi itu ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Tetapi hukum atau penetapan ini tidak dijelaskan oleh Nabi, maka hukumnya bukan termasuk dalam hukum umat Islam yang masa kini. Mazhab sahabat. Maksud dari mazhab sahabat adalah fatwa yang mengenai berbagai masalah yang dinyatakan setelah Rasulullah SAW wafat. Setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam dapat menangani hukum itu yang mengacu pada para sahabat Nabi yang sangat pandai dalam mengkaji ilmu fikih dan memahami Al-Quran serta hukum-hukumnya. Hal ini disebabkan karena para sahabat adalah orang yang dalam hidupnya pernah atau bergaul dengan Rasulullah SAW. Para mustahid pun harus mengembalikan
suatu permasalahan kepada fatwa para sahabat sebelum kembali pada qiyas. Kehujahan mazhab sahabat dan pendapat ulama. Pendapat para sahabat adalah hujah dari umat Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak masuk akal. Karena pendapat mereka bersumber langsung dari Rasulullah SAW. Perkataan sahabat yang sama bisa dikatakan sebagai hujah, sedangkan jikalau ada perselisihan di antara mereka, maka menurut Abu Hanifah, pendapat mengenai dua hukum atas satu kejadian ini bisa dikatakan sebagai ijma. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pendapat para sahabat ini bukanlah termasuk hujah. Bahkan Imam Syafi'i memperkenankan menentang pendapat mereka dan melakukan ijtihad untuk menisbatkan pendapat lain. Alasannya adalah bahwa menurut Imam Syafi'i, para sahabat adalah mustahid yang tidak masum atau tidak berdosa. Kedudukan mazhab sahabat sebagai sumber hukum itu ada 3. Yang pertama adalah mazhab sahabat yang berdasarkan perkataan, perbuatan, serta ketetapan Rasulullah SAW wajib diikuti. Yang kedua adalah mazhab sahabat yang berdasarkan hasil ijtihad atau bisa disebut dengan ijma sahabi. Ini bisa dijadikan hujah dan wajib ditaati karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi dan mereka ada pada saat terjadinya peristiwa atau perselisihan hukum yang akan disepakati. Yang ketiga adalah mazhab sahabat yang tidak mereka sepakati dan tidak wajib diikuti. Bagian ini tidak dijadikan sebagai hujah karena Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengakui adanya ra'yu atau perbedaan pendapat para sahabat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.